Materi ke-9 dari kelas Enterprise Resource Planning, bagian pembiayaan sistem ERP ya. Nah, ini menurut data ya, tahun 2019 itu menunjukkan rata-rata anggaran proyek ERP itu $7.200 ya. Ini rata-rata anggarannya, bahkan bisa sampai 150.000 sampai $750.000 gitu ya. Gitu kalau kita kalikan ke rupiah kita mungkin miliar sampai triliunan gitu ya. Biaya yang dihabiskan untuk membangun sistem ERP begitu ya dari beberapa perusahaan gitu ya. Nah, ini di Amerika saja ya. Nah, untuk membangun sebuah ERP itu diperlukan perencanaan yang jelas ya, terukur, dan penganggarannya harus jelas. Apa saja yang jadi komponen kunci dalam pengembangan sistem ERP. Pengembangan di sini yang dimaksud adalah bisa jadi kita perusahaannya itu mengembangkan sendiri ya. Jadi mereka punya tim IT untuk mengembangkan sistem ERP, atau bisa juga menyerahkan kepada pihak ketiga untuk dibuatkan, kemudian nanti perusahaan tinggal menggunakan saja. Nah, tentu ini tetap memerlukan beberapa komponen kunci yang nanti akan menjadi patokan atau apa ya istilahnya, gambaran untuk kira-kira nanti menganggarkan biayanya itu berapa gitu ya. Yang pertama adalah biaya lisensinya, lisensi dari softwarenya itu. Kemudian kemungkinan kalau ada server tambahan ya selain server utama begitu. Perangkat keras jaringan, mungkin saja awalnya menggunakan wired begitu ya, pakai jaringan kabel, kemudian ingin wireless, maka diperlukan perangkat baru. Nah, ini perlu juga untuk dipertimbangkan nanti dibutuhkan atau tidak gitu ya. Konversi data atau migrasi data ini yang paling penting sebetulnya ya. Jadi di sini nanti akan mempengaruhi juga salah satunya terhadap keberhasilan dari pengembangan sistem ERP. Kemudian kustomisasi ya, apakah sistem itu nanti boleh diubah-ubah, misalnya rules bisnisnya bisa di custom begitu atau fix melalui kode program. Nah, itu jadi pertimbangan, karena kalau dia bisa di custom oleh user, oleh perusahaan sendiri, maka itu tentu biayanya lebih mahal ya. Kemudian berkaitan dengan pengujian, pelatihan ya, pelaksanaan dukungan untuk vendor nih, apakah vendor nanti diberikan hak akses juga, dan seterusnya ya. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah perkiraan biaya tersembunyi. Nah, ini yang tiba-tiba ada begitu ya. Tiba-tiba harus dikeluarkan biayanya yang itu belum terpikirkan sebelumnya. Nah, pertimbangannya itu kita perlu memperhatikan ini ya, membandingkan antara yang dikeluarkan, jadi biaya yang kita keluarkan, dan bagaimana proyeksi ROI-nya atau return of investment-nya. Jadi kita mengeluarkan biaya sekian, itu kira-kira nanti balik nggak gitu, menguntungkan atau tidak nanti gitu ya. Karena ini harus diputuskan secara hati-hati ya, karena banyak modulnya nanti. Jangan hanya karena melihat ini sepertinya diperlukan, padahal itu tidak terlalu penting, masih belum terlalu penting begitu ya pada tahap awal misalnya. Nah, harusnya itu tidak perlu dimasukkan ke dalam pengembangan sistem ERP-nya begitu. Karena kalau kita lihat nanti banyak banget ya, ada bagian manajemen keuangan, kemudian customer relationship management ya, sales and marketing. Apakah itu semuanya harus masuk begitu? Nah, seperti itu ya, sampai ke SCM ya, supply chain management, lalu ada inventory atau gudang, lalu purchasing, dan yang lain-lainnya nanti yang masih ada sebetulnya ya, termasuk e-commerce-nya misalnya untuk bagian penjualan secara langsungnya. Nah, ini akan semakin banyak, tentu meningkatkan biaya yang harus dikeluarkan. Nah, model penetapan harga ERP ini ketika kita mengembangkan sebuah ERP, baik itu dikembangkan sendiri ya ataupun dilakukan oleh pihak ketiga. Nah, perlu diperhatikan dengan serius begitu terkait dengan lisensinya, karena lisensi ini berkaitan dengan biayanya. Ada lisensi abadi atau lisensi sekali beli gitu ya, sekali beli atau katakanlah beli putus begitu. Nah, ini biaya kepemilikannya jelas, lisensinya permanen.
Jadi ketika seseorang atau perusahaan itu minta dibuatkan ke developer misalnya aplikasi, yaitu khusus untuk perusahaan tersebut saja. Ya, developernya tidak boleh menjual itu kepada pihak lain gitu. Nah, setelah mereka jadi membuatkan, maka diserahkan ke kita semuanya. Hak kepemilikannya jadi milik kita semuanya. Ini lisensi abadi, sampai kapanpun kita boleh gunakan gitu ya. Nah, biaya awalnya besar ini untuk infrastrukturnya ya, bikin server dan sebagainya, belum bikin aplikasinya, bikin sistemnya gitu ya. Nah, nanti pada saat digunakan dengan berjalannya waktu akan terjadi ya, teknologinya itu akan tertinggal. Kenapa? Karena perkembangan teknologi semakin canggih ya, sedangkan lisensi ini berlaku untuk perangkat tertentu saja pada saat itu gitu. Karena lisensi abadi ini ketika diserahkan, maka pengembangannya itu diserahkan kepada kita juga. Jadi kita tidak bisa nuntut developernya untuk tolong ini dirubah kembali misalnya gitu ya. Nah, itu sama dengan nanti beli lisensi baru lagi. Nah, ini nanti perlu dipertimbangkan ya ketika misalnya melakukan penganggaran terhadap pengembangan sistem ERP. Oke. Ya, kalau kita minta dibuatkan lagi begitu ya, walaupun hanya sedikit gitu pengembangannya, ya nanti perlu lisensi baru karena lisensinya akan mencakup fitur yang baru tersebut. Nah, kemudian ada lagi yang namanya lisensi berlangganan ya. Nah, yang sekarang trennya adalah ke bagian berlangganan ini dia lisensinya. Jadi kalau dulu beli putus istilahnya, kalau sekarang berlangganan. Berlangganan ini menggunakan model SaaS ya, software as a service gitu. Jadi pihak ketiga itu membuatkan sebuah sistem yang kita boleh gunakan, dan mereka punya sebuah sistem server yang itu bisa digunakan oleh beberapa perusahaan sekaligus gitu. Jadi mereka nawarkan, saya punya aplikasi nih atau sistem ERP, kalau mau gunakan silakan gitu ya. Nah, lisensinya biasanya per tahun ya. Jadi 1 tahun itu berapa biaya langganannya, kita bebas menggunakan, dan harga langganannya itu berdasarkan fitur. Berdasarkan fitur apa saja yang digunakan, nanti biayanya sekian gitu ya. Kalau nambah fitur lagi, nah biayanya nambah lagi berapa begitu ya. Itu prinsip dari lisensi yang berlangganan. Atau bisa juga melalui jumlah pengguna atau volume transaksi. Ini ada juga yang seperti itu ya. Jadi kalau misalnya 1000 transaksi, 0 sampai 1000 transaksi itu biayanya sekian gitu. Ada juga yang nanti bertambah tuh per 100, ada tambahan per 100 transaksi, maka tambah lagi biayanya sekian misalnya gitu. Nah, ini tergantung pilihan nanti ya. Memang di awal biayanya rendah karena kita tidak diminta untuk biaya pengembangannya, tidak diminta ya, kita menggunakan saja. Di layanannya seperti itu. Nah, biasanya disimpan di sistem cloud, kita punya hak akses ke sana, murah biayanya, biaya awalnya ya, karena kita tidak perlu mengeluarkan biaya untuk pengembangan dari awal. Tetapi nanti pada saat terus berjalan, kita jadi punya ketergantungan ya terhadap layanan tersebut, dan biayanya bisa berubah tuh ya. Kalau pihak developernya pengen menaikkan, ya menaikkan. Kalau kita misalnya menolak begitu kenaikan biayanya, maka ya paling kita diminta suruh ya tidak bisa menggunakan sistem mereka lagi. Nah, itu jadi bermasalah nantinya ya. Dan biayanya akan semakin mahal nanti. Artinya kalau dihitung ya dari sewa, dari berlangganan dari pertama sampai dengan sekian tahun, itu kalau dihitung mungkin nanti akan lebih mahal daripada mengembangkan sendiri. Kalau mengembangkan sendiri tadi dengan lisensi abadi itu biaya awalnya mahal, tapi nanti ke depannya dalam jangka panjang itu jadi lebih murah atau justru memberikan keuntungan tersendiri gitu ya. Nah, ini perbandingannya dalam nanti memilih dan menetapkan mau menggunakan lisensi apa, apakah lisensi abadi atau berlangganan gitu ya. Nah, selanjutnya kegagalan dari ERP, apakah mungkin terjadi kegagalan ya? Ya sangat mungkin ya, karena setengah dari proyek ERP itu gagal dengan sebab apa? Macam-macam sebabnya ya. Ada karena sebab jadwal yang tidak terpenuhi, seperti
Ini macam-macam ya, terjadi kasus apa gitu, misalnya force major juga bisa ya. Jadi dalam keadaan yang mendesak dan memaksa seperti terjadi bencana dan sebagainya, yaitu memang sesuatu yang tidak bisa dihindari. Tetapi ada juga karena sebab keteledoran dari vendor misalnya atau developernya gitu ya. Tiba-tiba programmernya pada resign misalnya, sehingga itu jadwalnya tidak terpenuhi. Atau bisa juga karena biaya yang salah dalam perhitungan awalnya ya. Kegagalan utamanya itu adalah pada proses implementasi sebetulnya ya, bukan pada bagian perencanaan, tetapi pada saat menerapkannya, menggunakannya. Ya, gagalnya kenapa? Gagalnya karena tujuan utamanya tidak jelas. Satu ya. Kemudian komitmen dari manajemen eksekutif untuk menerapkan ERP secara maksimal itu kurang. Kemudian tidak ada ahli dalam proyeknya ya, dalam tim proyek itu. Kurang komunikasi di antara lingkungan enterprise tersebut ya. Lalu penentuan proses produksinya tidak jelas, menganggap remeh migrasi data. Ini adalah bagian yang paling krusial di sini ya. Ini bagian yang paling fatal yang menyebabkan gagal sistem ERP-nya untuk dijalankan. Ya, kemudian takut dengan adanya perubahan ya. Padahal justru dengan menggunakan sistem ERP itu lebih memudahkan pekerjaan, lebih teratur, tertata dengan baik ya. Bisa di tracking apa-apa saja yang dikerjakan. Nah, tetapi sebagian orang mungkin tidak mau ya. Tidak mau seperti itu karena sudah terbiasa dengan keadaan yang sifatnya manual seperti itu. Nah, resiko dari ERP ini kegagalan mendesain ulang proses bisnis ya, karena menggunakan BPR-nya tidak maksimal ya, bisnis proses reengineering-nya tidak maksimal. Kurang dukungan dari manajemen senior juga begitu ya. Jadi dari bagian manajemen level atasnya itu kurang kurang memberikan semangat dan motivasi, juga arahan terhadap penggunaan sistem. Nah, pelatihan ulang end user tidak memadai, masih kurang ya, pelatihannya itu kurang. Sistem itu prosesnya dari mana ke mana dan sebagainya kurang begitu dijelaskan kepada pengguna akhirnya, kepada operator, kepada pelaksana ya, sehingga mereka bingung menggunakannya. Nah, ketika bingung tentu akan menjadi lambat begitu ya. Nah, ini resikonya yang luar biasa ya. Kemudian kurang kemampuan dalam merekrut dan mempertahankan sistem yang berkualitas, termasuk mempertahankan developer ya, kalau memang atau staf IT gitu. Nah, ini kurang kemampuan dalam merekrut ya, rekrutnya tidak sesuai dengan kebutuhan begitu ya. Lalu risiko lain ya, tidak mampu mendapatkan komitmen karyawan secara penuh untuk manajemen proyek dan kegiatan proyek. Ada beberapa karyawan yang misalnya tidak mau ikut ke dalam proyek pengembangan sistem ERP ini. Nah, ini perlu juga diberikan pemahaman begitu ya, agar bisa mendukung seperti itu. Kurangnya integrasi. Nah, ada bagian-bagian yang belum tersambung ke dalam sistem misalnya, sehingga itu mempengaruhi kinerja dari ERP. Manajemen perubahannya tidak terkelola. Ini ada perubahan dari sebuah sistem, sebuah modulnya misalnya dari ERP tersebut, misalnya modul CRM-nya misalnya ada yang berubah begitu ya, ada yang diupdate dan sebagainya, tetapi tidak dicatat gitu ya, tidak dilakukan dokumentasi, sehingga tidak diketahui yang sebelumnya seperti apa gitu. Tiba-tiba langsung dirubah saja. Nah, itu ada yang seperti itu ya, developer seperti itu ada. Termasuk di sistem akademik juga ada, terutama yang menggunakan lisensi berlangganan ya. Pada saat mereka mengupdate, kita nggak dikasih tahu, tiba-tiba langsung berubah saja tampilannya begitu, dan itu pun tidak dijelaskan ini buat apa begitu ya. Kita disuruh belajar sendiri, itu ada yang kayak gitu ya. Nah, buruknya perencanaan teknologi karena tidak memikirkan bahwa ini sudah menggunakan jaringan yang skalanya luas, misalnya tidak menyediakan akses point untuk wireless misalnya dan seterusnya, karena itu lewat dari perkiraan. Nah, ini juga bisa menjadi risiko yang harus ditangani ya dalam ERP.
Buruknya manajemen proyek juga termasuk ya. Proyeknya tidak terkendali, tidak dipantau. Nah, ini menimbulkan risiko yang sebetulnya sangat sayang kalau itu terjadi ya. Oke, itu tadi berkaitan dengan pembiayaan ya. Karena itu berpengaruh sekali dengan biaya yang akan dikeluarkan pada saat kita mengembangkan sistem ERP ya. Kalau ada pertanyaan silahkan, kita akan lanjutkan ke materi berikutnya. Teknologi sistem ERP ya, di bagian yang ke-10.